Tempat saya berpikir, apa iya saya masih bisa main bola pada saat itu. Karena saya sudah tinggalin lama dan saya juga udah lupain sepak bola di kepala saya. Perkenalkan, nama saya Reva Adi Utama. Umur saya sekarang 25 tahun. Saya berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar. Dan saya sudah punya istri dan punya anak satu. Memilih jadi pemain sepak bola itu sudah dari cita-cita dari kecil, Mas. Dan juga papa saya pengen banget saya jadi pemain bola karena pengen meneruskan cita-cita dia. Sekolahnya dia dulu pengen jadi pemain sepak bola, tapi nggak disupport sama orang tuanya karena mungkin keterbatasan biaya, karena dia juga tuh bersaudara banyak, jadi untuk beliin dia sepatu bola, perlengkapan itu susah. Jadi dia pengen anaknya itu bisa meneruskan mimpi-mimpi dia juga gitu. Dan terus terang saya juga cinta sama sepak bola. Jadi, dari kecil sudah. Disupport Emang. orang tua, terus masih juga. Ya. Pertama itu sama lah kayak anak-anak biasanya. Saya dulu SSB di Makassar, dan pada waktu saya berusia 15 tahun kalau nggak salah waktu itu ada sebuah talent scouting, tapi dia nggak memberitahu kalau dia talent scouting. Dan terus saya main kayak pertandingan antar SSB gitu. Terus tiba-tiba selesai bertanding saya dipanggil gitu, Mas. Saya dipanggil, dia langsung nanya, kamu mau nggak ke Jakarta? Nah, terus mau ngapain? Main bola. Dulu ada namanya akademi, tapi sekarang udah nggak, bubar, namanya itu Friends United. Terus aku okein pada waktu itu, saya setuju datang ke sana. Iya, ada kesempatan, ada peluang gitu, Mas. Ada peluang untuk bisa mengembangkan potensi saya gitu, Mas. Jadi saya ke Sawangan dulu waktu itu. Saya TC selama sebulan. Selesai itu saya ke Malaysia mengikuti ada namanya Friends United Championship dulu waktu itu. Championship itu satu akademi yang ada di Malaysia. Saya ke sana, kita bermain lawannya dulu oke banget. Ada Liverpool, Feyenoord, Porto, tapi usia dini pada waktu itu. Dari situ saya dapat pengalaman banyak. Dan kita juga cuma sampai berapa besar ya, 8 besar kalau nggak salah pada waktu itu. Terus saya pulang tetap dengan semangat yang tinggi, latihan seperti biasa lagi dengan mimpi yang besar. Terus tiba-tiba seminggu sesudah itu ada telepon dari talent scouting itu, pelatih dari waktu itu. Terus dia mengajak ikut ke Malaysia untuk ikut akademi selama 5 tahun. Beasiswa semua, jadi kita sekolah, tinggal semua di cover lah semua, dijamin semua dari asuransi semua segala macam. Terus saya dengan waktu itu masih berpikir panjang dan mama saya juga belum mau ngasih gitu, Mas. Soalnya wah lama sekali kamu di sana. Ya terus pulang itu cuma dua kali setahun ya kalau nggak salah. Terus tapi di dalam kepala saya itu waktu itu saya harus ikut, saya harus jadi pemain bola. Karena saya tahu kemampuan saya di bidang studi itu dibilang kurang. Jadi karena yang saya tahu diri saya, potensi saya besar itu sepak bola. Saya tahu potensi diri saya ada di sepak bola. Saya ada sedikit mungkin keyakinan di sepak bola. Saya harus bisa. Saya pasti bisa jadi pemain sepak bola. Dengan tekad yang besar, Mas, saya memberanikan diri. Saya memberi keyakinan kepada orang tua saya, lepas saya gitu loh. Lepas saya, biarin saya pergi menggapai cita-cita saya, menggapai impian saya. Dengan seiring berjalan waktu, saya pergilah ke Malaysia dengan banyak anak Indonesia juga dari seluruh Indonesia. Kita ke sana, kita latihan, kita sekolah, kita belajar di sana tentang sepak bola dengan dunia pendidikan juga, Mas. Jadi saya sama kapten kok, Rahmat Irianto, tapi saya duluan waktu itu. Saya selama 2 tahun di sana, baru Rian datang. Jadi banyak kok lulusan-lulusan dari Friends itu yang sekarang main di Liga. Jadi terus pada waktu itu singkat cerita, selama saya di sana, saya banyak dapat ilmu, Mas, dapat pengalaman yang sangat berarti dalam karir saya, banyak belajar. Saya rasa saya orang paling beruntung lah, mungkin salah satu dari anak
anak yang ada di Indonesia. Jadi kenapa ya saya rasa ini betul-betul apa ya, mukjizat dari Tuhan, karena saya dulu sempat give up Mas di sepak bola. Sempat give up. Alasannya karena dulu di Makassar itu lapangan susah banget Mas. Lapangan nggak ada, fasilitas nggak ada. Jadi dan kita jadi anak di sana itu kayak frustasi gitu. Gimana cara kita untuk menggapai mimpi kita di sepak bola? Soalnya fasilitas nggak ada sama sekali. Dan kita cuma main di kampung-kampung aja Mas. Siapa yang pengen lihat kita gitu Mas? Jadi saya sempat give up selama 2 tahun. Akhirnya semangat lagi. Enggak, bapak yang ngajak lagi, ayo nak main bola lagi, coba lagi gitu loh. Tempat saya berpikir, apa iya saya masih bisa main bola pada saat itu. Karena saya sudah tinggalin lama dan saya juga udah lupain sepak bola di kepala saya. Tapi dengan mungkin doa orang tua, mungkin adalah timbul lagi sedikit kayak, coba lagi lah gitu Mas, coba lagi. Dan saya coba, alhamdulillah sampai sekarang gitu loh Mas. Terus selama Malaysia itu 5 tahun lah berlalu, saya pulang ke Makassar. Terus pas juga ada seleksi, macam seleksi PSM Makassar usia 21 pada waktu itu. Enggak, saya belum terpilih situ Mas. Selama 4 tahun waktu itu saya pulang, soalnya libur kompetisi kan di Malaysia. Pas selama libur aku sebulan di Makassar, ada kayak seleksi di PSM gitu kan, usia 21. Saya iseng ikut aja Mas, ikut lolos. Sampai manajernya pengen manggil saya ke senior waktu itu. Iya, alhamdulillah dia pengen ngajak aku ke senior langsung PSM. Tapi pas selesai seleksi itu lolos, terus aku bilang ke pelatih, maaf Pak, saya harus pamit karena kontrak saya masih ada di Malaysia setahun lagi gitu loh. Terus pelatih ini marah gitu loh, kenapa kamu ikut? Padahal kamu masih ada kontrak, seharusnya nggak usah ikut. Iya Pak, saya cuma kayak mau menguji diri saya apakah benar-benar ada dapat ilmu dan bekal yang saya dapat dari sana selama menurut. Alhamdulillah bermanfaat nggak? Alhamdulillah saya dapat ilmu, saya bisa menonjol di seleksi itu. Tapi mungkin udah rezeki ya. Pas selesai kontrak saya di Malaysia, saya pulang. Tapi saya nggak mau join memang sama PSM waktu itu. Saya cuma iseng aja ikut latihan sama PSM 21. Pada saat main, pada waktu itu pelatihnya Robert Renalbert yang sekarang di Persib, dia datang sama asisten. Dan aku main waktu itu, aku main di bek kiri. Main, terus beberapa menit, 15 menit aku lihat dia balik. Terus besoknya aku latihan, ada telepon dari ke pelatih dari senior di PSM, nelpon ke pelatih kepala di usia 21. Ngajak aku mau join dulu ke PSM 21 pada waktu itu. Alhamdulillah ikut selama sebulan. Coach Robert nawarin kontrak selama setahun dulu pada waktu itu. Pada saat itu 2016 TSC kalau nggak salah. TSC putaran kedua pada waktu itu. Selama waktu itu aku ikut PSM pada waktu itu, latihan, ikut bertanding. Alhamdulillah bisa berikan yang terbaik untuk PSM, buktikan kalau saya punya kemampuan untuk bisa di PSM pada waktu itu. Dan saya juga punya motivasi tinggi karena saya putra daerah pada saat itu Mas. Saya punya kebanggaan tersendiri bagi saya karena banyak banget anak Makassar itu bermimpi untuk main di PSM Makassar pada waktu itu. Apalagi PSM Makassar itu tim besar yang ada di Indonesia ya. Dan saya sangat bangga sekali pada waktu itu Mas. Saya 3 tahun di sana, 2016 berlalu dan terus ditawarin lagi kontrak setahun lagi pada waktu itu 2017 lanjut. Jadi terus di sana belajar banyak dari pemain-pemain senior pada waktu itu, dari pelatih-pelatih bagaimana caranya mengontrol diri, mengasah mental, mengasah kemampuan di level senior pada saat itu. Jadi alhamdulillah akhirnya 3 tahun di sana selesai saya terus pindah ke Lampung cuma 5 bulan pada saat itu pun pinjaman dan setelah itu aku selesai di situ, aku keluar dari Lampung dan aku ke Barito. Ke Barito setahun, tapi cuma 3 kali main. Habis itu selesai karena COVID. Ya, masih ada kontrak setahun situ. Pas selesai
pas selesai setahun di Barito, itu belum ada sama sekali untuk bilang ke Persebaya. Soalnya ada juga alhamdulillah beberapa klub yang nawarin, tapi masih bingung. Belum bisa nentuin juga karena keluarga juga yang sabar dulu, tenang dulu, pikir baik-baik dulu. Pada last minute Persebaya ada hubungin gitu. Wah, tim besar ini. Tapi aku juga pikir ini pasti ekspektasi dari pelatih, supporter yang sangat luar biasa di sini pasti tinggi buat kita. Jadi saya juga orangnya yang lebih menantang loh. Maksudnya lebih suka challenge gitu mas. Gak apa-apa, coba aja gitu. Kalau nggak dicoba kita nggak tahu mas. Alhamdulillah. Mungkin awal-awal aku masuk di Persebaya aku masih beradaptasi ya. Mungkin masih belum jadi pilihan utama di tim. Aku tetap kerja keras, aku tetap total di latihan, nunjukin ke pelatih kalau saya mampu gitu loh. Alhamdulillah sampai sekarang saya bisa buktiin ke pelatih, bisa berikan yang terbaik untuk Persebaya mas. Jadi tapi saya bangga, saya bersyukur bisa gabung di tim sebesar Persebaya. Kalau Indonesia sih belum terlalu ada ya mas. Kalau kan mungkin merata aja gitu mas. Tapi ada sih beberapa dulu seperti saya pernah ingat dulu seperti Mahyadi Pangabean. Karena dia posisi seperti saya kan, jadi role model juga. Bek kiri siapa ya? Dulu ada dari Papua aja Ortisan Salosa. Saya ingat waktu itu. Soalnya waktu saya kecil saya lihat di Liga Super Indonesia kan, Liga Jarum gitu. Wah, luar biasa ya gitu-gitu main bola. Di luar tuh dulu ada sih beberapa referensi saya. Referensi saya untuk bermain seperti Ashley Cole, Jordi Alba. Yang sekarang di Bayern Munich siapa ya bek kiri itu? Davis. Nah, itu sih role model saya sebagai bek kiri, Mas. Hah? Klub? Saya orangnya Vizca Barca, Mas. Dari dulu Vizca Barca, meskipun sekarang terseok-seok ya, tapi saya tetap Vizca Barca. Mudah-mudahan masuknya Safi. Ya, mudah-mudahan ya bisa memberi efek seperti Pep Guardiola gitu, Mas. Karena memang gaya kepelatihannya Ya. Jadi mudah-mudahan bisa lah. bisa lah ya. Soalnya nggak tahu, kayak saya suka Barca dari dulu, Mas. Oke. Pertama sih kalau saya pesan-pesan itu cari tahu di diri kamu apa potensi terbesar dalam diri kamu gitu loh. Dan kamu kalau sesudah kamu dapat potensi dan kamu yakin di situ total gitu loh. Jangan setengah-setengah. Kalau dalam suatu hal pun kalau setengah-setengah yakin pasti kamu bakal jadi. Nggak bakal jadi, percaya deh. Kalau kamu melakukan sesuatu nggak total dengan komitmen 100% di bidang yang kamu tekuni, yakinlah nggak bakal ya pasti susah. Jadi pilih, yakinkan diri kamu, apa potensi diri kamu, komitmen situ, kerja keras, berusaha, dan jangan lupa ada Tuhan di atas, minta sama dia, sholat yang bagi umat Muslim. Karena terus kedua orang tua, karena saya selalu menjaga meskipun orang di luar sana, ini prinsip saya mas ya, orang yang penting saya sudah melakukan yang terbaik, saya nggak jahat sama orang. Meskipun orang di luar sana banyak yang mendoakan saya yang jelek, mendoakan saya yang enggak, tapi saya jaga orang tua saya selalu minta doa sama mereka, dan saya patuh sama Tuhan saya nggak takut apapun mas, saya nggak takut apapun. Saya tetap berani pasti, mas. Di saat saya benar saya nggak pernah takut, itu prinsip hidup saya mas. Jadi buat adik-adik jangan pernah takut bermimpi, selagi kamu berusaha, berjuang, yakin, minta restu sama orang tua, insya Allah jalan kamu itu dipermudah, diperlancar, pasti ada jalan aja. Pasti ada jalan aja yang bisa kamu dapat jangan putus saja. Karena nggak mungkin sekali mencoba langsung selesai. Pasti berulang-ulang kali kamu harus coba sampai kesuksesan itu kamu dapat. Terima kasih yang sudah nonton video ini, dan jangan lupa subscribe Tiento Indonesia. Oke. Bye bye. Thank you mas.